Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Kurnia Insani dan kawan saya Diva Maita Jihan akan menjelaskan tentang komoditas tanaman bawang merah, mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Adapun pembahasan yaitu pendahuluan, sifat-sifat umum kelompok tanaman, syarat-syarat tumbuh, pohon industri, pola tanaman, teknologi produksi, varietas, kebutuhan benih atau bibit, persiapan lahan atau media tanam, penanaman, penyiraman, pemupukan, penyiangan, penanggulangan OPT, cara panen, dan penanggulangan pasca panen. Komoditas bawang merah atau Allium ascalonicum L merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia karena nilai komersialnya sangat baik. Bawang merah digunakan sebagai salah satu bahan utama bumbu dapur menu masakan Indonesia. Selain itu, bawang merah juga digunakan sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional karena pada umbi bawang merah mengandung senyawa alin atau alisin yang memiliki efek antiseptik. Berbagai manfaat bawang merah tersebut menyebabkan permintaan pasar terhadap bawang merah semakin meningkat. Produksi bawang merah di Indonesia pun terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sifat-sifat umum tanaman bawang merah berbentuk seperti rumput, memiliki batang yang pendek, serta berakar serabut. Pada bagian daun tergolong panjang dan berongga seperti pipia. Pada bagian pangkal daunnya berubah menjadi umbi lapis. Mempunyai kandungan minyak eteris alilin yang terkandung di dalamnya, sementara pada bagian batangnya berbentuk seperti cakram, di mana pada bagian cakram inilah nantinya akan tumbuh tunas dan akar. Pada bunganya terkumpul pada bonggol yang terdapat di ujung tangkai panjang yang berlubang di dalamnya. Tanaman rempah ini termasuk bunga sempurna. Bentuk buahnya seperti kubah yang memiliki 3 ruangan yang tidak memiliki daging. Pada tiap lubang buah terdapat 2 biji agak lunak dan tidak kuat terhadap pancaran sinar matahari. Syarat tumbuh tanaman bawang merah. Bawang merah tumbuh di daratan rendah hingga daratan tinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Hasil produksi terbaik pada daratan rendah dengan suhu sekitar 25-30 derajat Celcius dengan penyinaran sekitar 75%. Persyaratan tanah yaitu seperti gembur, subur, dan banyak mengandung bahan organik. Jenis tanah yang paling bagus yaitu lempung berpasir atau lempung berdebu. pH tanahnya sekitar 5-6,5. Drainase atau aerase tanah diusahakan yang bagus. Pohon industri tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah dapat dimanfaatkan baik dari daun, umbi, maupun kulit. Pada daun bisa dijadikan pakan ternak maupun sayuran kering. Pada umbinya bisa dijadikan bibit atau umbi konsumsi seperti irisan basah, irisan kering, pikal atau acar, tepung bawang, pasta, ekstrak, bumbu instan, atau oleorisin atau obat-obatan, dan bawang goreng. Sedangkan pada kulitnya bisa dijadikan pupuk atau kompos dan bahan bakar. Pola produksi tanaman bawang merah. Waktu tanam bawang merah yang baik adalah pada musim kemarau dengan ketersediaan air atau pengairan yang cukup, yaitu pada bulan April sampai Mei, setelah padi atau pada bulan Juli sampai Agustus. Penanaman bawang merah di musim kemarau biasanya dilaksanakan pada lahan bekas padi sawah atau tebu. Sedangkan penanaman di musim hujan dilakukan pada lahan tegalan. Bawang merah dapat ditanam secara tumpang sari seperti dengan tanaman cabai merah. Pola produksi tanaman bawang merah. 1. Ada persiapan benih, selanjutnya persiapan lahan, penanaman dan pemupukan, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, dan panen atau pasca panen. Teknologi produksi tanaman bawang merah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan mengembangkan teknologi perbanyakan bawang merah menggunakan biji
atau True Salad Seed yang disingkat menjadi TSS yang lebih efektif dan efisien. Dari satu umbi dapat menghasilkan 200-300 biji. Selain itu, masa simpan TSS terbilang lama, yaitu sekitar lebih dari 1 tahun. Lebih efisien karena ukurannya hanya sekitar 0,05 gram, sehingga kebutuhan benih untuk 1 hektar sekitar 3-7 kg. Hal ini akan memudahkan pengangkutan dari satu kota ke kota lainnya. Varietas bawang merah. Ada 14 varietas bawang merah, seperti varietas Majesty Panas, Bima Brebes, Kuning, Keramat 1, Keramat 2, Sembrani, Katumi, Ikatan, Trisula, Pancasona, Mentes, TSS Agri Horti 1, TSS Agri Hort 2, dan varietas Violeta 1 Agri Horti. Kebutuhan benih atau bibit. Benih yang digunakan merupakan umbi mini hasil perbanyakan dari biji atau TSS yang merupakan varietas unggul. Kriteria umbi mini untuk bibit yaitu cukup umur tanam sekitar 70-80 hari tergantung pada varietas yang ditanam. Cukup umur simpan yaitu sekitar 2-4 bulan, padat atau kompak, dan kulit umbinya tidak luka serta warnanya berkilau. Apabila benih bawang merah belum cukup umur simpan, tunas dalam benihnya masih sekitar 50-60%, dilakukan pemotongan ujung umbi, yaitu kurang lebih 0,5 cm atau sepertiga bagian ujungnya, dengan tujuan untuk memecahkan dormansi. Proses persemaian atau pembibitan bawang merah. 1. Pengolahan lahan semai. Pengolahan lahan dilakukan dengan menggemburkan tanah yang berguna untuk membakar jamur yang kemungkinan masih ada di dalam tanah. Setelah dibajak, campurkan dengan pupuk kandang yang sudah matang. Kedua, pembuatan bedengan. Ukuran bedengan yang umum yaitu sekitar 1,2 meter dengan panjang menyesuaikan lokasi. Sebagai tambahan, ditambahkan furudan di atasnya untuk menghindari serangan semut yang akan memakan biji bawang merah. Nomor 3, itu proses persemaian. Bahan yang digunakan adalah benih, fungisida, kayu panjang sekitar 1,5 meter, dan air untuk menyiram. 1. Benih dicampurkan dengan fungisida. Setelah itu, bedengan yang sudah disiapkan dibuat larik-larik menggunakan kayu atau papan dengan panjang dan kedalaman sekitar 5-10 cm. Kemudian, benih bawang merah ditaburkan di dalam larik-larik. Dan yang terakhir, tutup dengan tanah dan siram dengan air. 4. Pembuatan naungan. Setelah berumur 1 minggu, benih akan mulai bermunculan tunas. Pemberian naungan bertujuan untuk menghindari cuaca yang bisa merusak tanaman. Masa kritis pertumbuhan bawang merah adalah 2 minggu. Jangan lupa untuk terus memupuk benih tersebut. Pupuk benih yang digunakan sebaiknya berupa cairan yang disemprot pagi atau sore. Bisa juga menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh agar tunas bawang merah bisa tumbuh subur. Persiapan lahan atau media tanam bawang merah. Pada lahan kering, 1. Tanah dibajak atau dicangkul sedalam 20-30 cm dan diolah lagi sampai gembur. 2. Pemupukan dasar menggunakan pupuk organik. Pupuk disebar di atas lahan, lalu diaduk merata dengan tanah. 3. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 1-1,2 meter. Tingginya sekitar 20 cm, sedangkan panjangnya tergantung pada kondisi lahan. 4. Pada lahan dengan pH kurang dari 5-6, disarankan pemberian kaptan atau dolomit minimal 2 minggu sebelum tanam. Penanaman bawang merah. Pertama, potong ujungnya untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Tujuan pemotongan umbi bibit adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Dengan begitu, proses budidaya bisa semakin cepat dan optimal. Yang kedua, jarak tanam bawang merah. Jarak tanam bertujuan untuk menghindari perebutan hama, menjaga kelembaban iklim mikro, dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jarak tanam yang disarankan yaitu 15 x 20 cm atau 15 x 15 cm. Setelah itu, umbi dapat
dibenamkan langsung sehingga ujung calon tunasnya rata dengan permukaan tanah. Setelah itu, jangan lupa untuk siram air secukupnya agar bibit tidak stres setelah pindah tanam. Penyiraman. Jumlah dan waktu penyiraman yang diberikan tergantung pada iklim, kandungan air tanah, tingkat pertumbuhan tanaman, dan sifat perakaran tanaman. Pada awal hingga 3 minggu penanaman harus dilakukan secara rutin, pagi dan sore hari. Penyiraman selanjutnya dilakukan pada setiap pagi dan sore hari. Penyiraman ini dilakukan mulai sejak tanam sampai 1 minggu menjelang panen. Penyiraman disesuaikan pada jenis tanah. Pada tanah dengan jenis debu berpasir, pemberian air dilakukan dengan dilap atau digenangi sampai rata dengan permukaan bedengan selama 15 menit. Untuk tanah lempung berpasir, pemberian air dilakukan dengan penyiraman dengan ember. Pemupukan. Dalam pemupukan harus melihat kondisi tanah dan tanaman terlebih dahulu. Pemupukan tanaman bawang merah di setiap daerah tidak sama, tergantung tingkat kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK dengan dosis sekitar 125 kg per hektar. Selanjutnya, karbohidrat. Pemberian pupuk susulan perlu diikuti dengan penyiraman apabila diperkirakan tidak terjadi hujan. Dan di samping itu, dapat pula diberikan pupuk hayati sesuai anjuran apabila tersedia, sehingga bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia. Selanjutnya, penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan pembersihan gulma, sekaligus melakukan pendangiran dan pembumbunan untuk memperbaiki atau meninggikan guludan. Waktu penyiangan dilakukan pada saat pemupukan susulan kedua dan 3. Cara penyiangan secara manual atau hand weeding dengan mencabut rumput-rumput dan tumbuhan yang tidak dikehendaki secara hati-hati supaya tidak mengganggu tanaman bawang merah terutama jika sudah berumbi. Penanggulangan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. Ada hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang diantaranya hama ulat, kepik, dan kutu daun, busuk umbi, dan lainnya. Penyakit yang sering menyerang diantaranya adalah bercak pada daun, busuk umbi bawang, dan lainnya. Untuk mengatasinya bisa dengan disemprotkan dengan insektisida, fungisida, dan menjaga lingkungan tetap bersih dari gulma atau tumbuhan pengganggu. Salah satu penyakit yang menyerang tanaman bawang merah adalah penyakit bercak ungu. Selanjutnya, cara panen. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada saat cuaca cerah, yaitu dengan cara mencabut seluruh tanaman secara hati-hati lalu diikat menjadi satu. Setiap ikatan terdiri dari 10-15 tanaman yang diikat pada sepertiga bagian ujung daunnya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pada saat pemanenan adalah hindari luka pada umbi akibat gesekan tanah dan umbi yang tertinggal di dalam tanah. Untuk menghindari pelukaan, dilakukan penyiraman 1-2 hari sebelum pemanenan. Penanganan pasca panen, yaitu ada pelayuan, pengeringan, dan processing hasil panen untuk bibit. Yang pertama, pelayuan, yaitu dengan cara menjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2-3 hari, hanya sampai daunnya setengah mengering. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan hampir sama dengan pelayuan, hanya saja waktunya lebih lama, yaitu sekitar 7-14 hari. Proses pengeringan dihentikan pada saat umbi telah mencapai susuk bobot 25-40% dan kadar air telah mencapai 80-84%. Dan yang terakhir, processing hasil panen untuk bibit, yaitu dengan cara penjemuran yang dilakukan pada pagi hari sampai jam 11 siang, yang mana kadar airnya berkisar 80-84% dan bobot umbinya telah susut yaitu 25-40%. Kemudian dilakukan penyimpanan, yaitu dengan cara membentuk ikatan terlebih dahulu, kemudian digantung pada rak-rak penyimpanan. Sekian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.